menggunakan mind map untuk menyambung, untuk mengelingkan dengan, untuk meremind kita sama-sama untuk pertemuan yang sebelumnya. Metodenya terkait dengan valuasi, kemarin kita sudah bahas, yang price multiple dan discounted dividend. Yang price multiple kita melakukan perhitungan kalibrasi berdasarkan dari data-data perusahaan yang peer, istilahnya di level industri dan yang related serta mempunyai karakteristik yang sama, asumsi-asumsinya. Kalau contohkan kemarin kita menghitung menggunakan price per sales, terus kemudian price per earnings-nya dan price per book value-nya, sehingga kemudian kita dapat angkanya, market value dari perusahaan dengan berbagai macam pro and cons-nya, advantage and disadvantage-nya. Kita sudah menggunakan metode itu, terus kemudian kita menggunakan yang metode yang kedua, menggunakan model discounted dividend model. Nah, metode discounted dividend model ini terminologinya, base-nya menggunakan dari dividends yang dibayarkan kepada shareholder. Nah, konsepnya mengacu dari konsep present value. Terus kita juga memperkenalkan perhitungan dividen untuk terminal value dan perhitungan dari firm value-nya itu merupakan present value dari dividen stream yang dibayarkan serta terminal value dari dividen yang diasumsikan dibayarkan dengan periode tak terhingga dengan menggunakan konsep apakah dia ada growth atau tanpa growth. Seperti itu secara garis besarnya untuk menggunakan model discounted dividend. Nah, untuk yang metode ketiga kita menggunakan discounted abnormal earning dan selanjutnya nanti menggunakan discounted abnormal operating income dan discounted cash flow model. Nah, untuk masuk ke discounted abnormal earning, kita nanti akan melihat sama-sama yang untuk di PPT-nya. PPT-nya ini, oke, perspektif analisis, valuation concept. Tahap yang 2, gambarannya ini masih sama seperti kita belajar yang tahap 1. Nah, untuk yang menggunakan tahap 2 ini ada 3 model, yaitu residual income, terus kemudian operating income, residual operating income, dan discounted cash flow. Nah, kita meng-highlight lagi, mau-wrap up lagi bagaimana terminologi dari valuasi itu sendiri merupakan tahapan untuk mengkonversi forecast itu menjadi sebuah value dari perusahaan, untuk mengukur value dari perusahaan. Model-modelnya tadi sudah kita bahas sama-sama. Nah, kita masuk ke latar belakang kemudian yang menyebabkan apakah kita menggunakan metode dividen itu menjadi sesuatu yang appropriate atau tidak, terlepas dari ya ini adalah opsi, artinya beberapa model itu bisa digunakan, tapi kemudian kita dari masing-masing model itu mempunyai asumsi yang menyempurnakan dan asumsi yang pro and cons-nya. Disebut asumsi menyempurnakan karena model yang satu digunakan untuk menutup kelemahan dari model yang lain. Gitu. Misalkan kalau kita bilang konsep dari menggunakan earnings, metode valuasi menggunakan based on earnings, itu lebih dikarenakan karena apakah itu menjadi sebuah yang lebih baik bila dibandingkan dengan dividen, karena ada beberapa kelemahan yang didapat ketika menggunakan konsep dividen, karena ya
seperti yang kalian ingat sama-sama, ada teori Modigliani and Miller yang menjelaskan bahwa konsep penggunaan dividen itu tidak relevan karena beberapa hal, yang salah satunya dijelaskan bahwa ya itu tidak merefleksikan kondisi perusahaan yang sebenarnya, karena dividen itu tidak sepenuhnya tepat, dengan asumsi bahwa bisa jadi perusahaan tidak membagikan dividen untuk mengukur, untuk meningkatkan performance atau untuk kebutuhan investasi mereka di masa ke depan, sehingga untuk meningkatkan additional investment mereka memutuskan untuk tidak membagikan dividen, dan itu juga tidak merefleksikan bahwa kemudian performa perusahaan itu jelek karena dia tidak membagikan dividen, karena faktanya kebutuhannya digunakan untuk expand dari investasi mereka. Terus kemudian fakta yang lain juga, investor itu melihat bahwa, atau analis mungkin melihat bahwa dividen itu tidak selalu dibayarkan sumbernya dari aktivitas operasi perusahaan, karena konsepnya adalah aktivitas operasi perusahaan itu base-nya dari profit and loss, dan profit and loss-nya itu accrual, which is sementara dividen itu adalah cash. Ini konsepnya kalau cash ya, karena kita bawa terminologi ke finance bahwa ya yang diterima adalah cash. Artinya bahwa tidak selalu pembagian dividen itu sumbernya dari laba operasi perusahaan. Bisa jadi dividen juga dibayarkan berdasarkan dari cash inflow yang di luar aktivitas operasi. Jadi bisa jadi perusahaan bisa menggunakan pinjaman untuk utang untuk membayar dividen. Nah, itu juga menjadi sebuah conflicting tersendiri yang menyatakan bahwa ya konsep penggunaan dividen dalam pengukuran value perusahaan tidak sepenuhnya tepat. Makanya kemudian ada terminologi atau menggunakan metode perhitungan yang mengacu dari ya seharusnya tidak mengacu dari dividennya, tetapi kemudian mengacu dari earnings-nya. Nah, earnings yang diperoleh itu yang kemudian dijadikan base untuk perhitungan value perusahaan. Nah, kemudian yang dikembangkan adalah model perhitungan menggunakan abnormal earning. Abnormal earning yang basicnya itu adalah menggunakan dari konsep balance sheet, di mana di sana adalah equity yang diperoleh itu merupakan dari selisih dari aset dan liability perusahaan. Nah, ini earnings yang disebutkan di sini adalah flow dari value perusahaan yang kemudian flow yang dihasilkan, value yang dihasilkan dari perusahaan yang kemudian dikenal sebagai clean surplus profit. Clean surplus profit. Nah, C yang di sini kemudian ditulis sebagai CSP. Nah, earning yang diperoleh itu kemudian dihitung berdasarkan book value dari equity. Artinya value dari perusahaan itu didapatkan dari kenaikan earnings yang disebut tadi sebagai clean surplus profit, ditambahkan dengan book value awal dari equity perusahaan. Jadi itu kemudian konsep pengukuran menggunakan konsep abnormal earning. Nah, nanti kita lihat di sini perhitungan clean
clean surplus profit-nya, dan kemudian bagaimana kita menetapkan book value dari equity, dan bagaimana kita menghitung value dari perusahaan dengan menggunakan metode ini. Nah, value ini dengan menggunakan konsep discounted abnormal earning valuation method ini, konsepnya bahwa yang pertama, value-nya dihasilkan ketika earnings-nya itu lebih tinggi bila dibandingkan dengan normal level dari earning. Artinya selisihnya earnings dari yang normal earning itu yang kemudian menjadi additional value dari perusahaan. Sehingga artinya additional investment yang didapatkan itu bisa menghasilkan return atau earning yang lebih tinggi dari normal earning yang dimiliki oleh perusahaan yang seharusnya. Makanya kemudian disebut dia abnormal earning. Nah, ini bagaimana kemudian kita menghitung abnormal earning itu sendiri diperoleh dari clean surplus profit perusahaan dikurangkan dengan required return-nya dikalikan dengan tingkat investment-nya. Nah, sementara yang normal earning itu sendiri merupakan perkalian dari required return dan dikalikan dengan investment di tahun awal, sehingga kemudian selisihnya itu yang menjadi disebut sebagai abnormal earning. Nah, kemudian konsepnya berarti dia dari abnormal earning yang sudah didapatkan tadi, kemudian dilakukan didiskontokan, dan kemudian didiskontokan dalam beberapa tahun sampai dengan berapa forecast yang kita buat, dan selanjutnya kemudian didapatkan berapa nilai abnormal earning dalam diskonto yang ditarik untuk tiap-tiap tahun dalam periode, terus kemudian di-value-kan, ditambahkan, nanti kemudian kita melihat. Sebenarnya kan ini book value, konsepnya di box ini. Value dari equity itu adalah book value awal ditambahkan dengan tingkat diskontonya dikalikan dengan abnormal earning-nya. Tingkat diskontonya ini required return-nya dari equity dikalikan dengan abnormal earning-nya dari tahun berjalan. Dan ini terminologinya, konsepnya sigma dengan periode T sama dengan 1 sampai dengan tak terhingga. Nah, untuk mengukur yang dalam periode tak terhingga, kita kemudian merefleksikan atau menggantinya dengan menggunakan konsep terminal value. Nah, terminal value itu merupakan periode cut off dari periode X ke tahun ke X ke forecast tahun ke X sampai dengan tak terhingga. Sehingga kemudian direfleksikan dan present value-kan untuk mendapatkan asumsi perhitungan terminal value atau perhitungan dari value dari tahun tak terhingga tersebut dalam sebuah number yang kemudian kita present value-kan sehingga didapatkan value dari nilai tak terhingga tersebut. Tentunya asumsinya kita bisa menggunakan apakah di situ nanti ada value-nya, atau kemudian terminal value-nya itu dengan growth-nya, atau perpetuities-nya yang tanpa growth. Nanti kemudian konsep perkaliannya tinggal nanti menggunakan asumsi growth atau tanpa growth. Sama sebenarnya konsepnya dengan bagaimana kita menghitung formulanya atau spreadsheet-nya menggunakan perhitungan menggunakan dividen diskonto model kemarin. Dividen diskonto model kemarin. Tinggal komponen-komponennya saja yang diganti. Kalau kemarin kita menggunakan dividen, berarti sekarang kita menggunakan earnings, terus kemudian kita menetapkan adanya clean surplus profit-nya dan book value dari equity sebagai dasar untuk perhitungan value dari perusahaan. Dan kita juga nanti menghitung sebentar.
Kita juga nanti menghitung total nilai diskontonya dari abnormal earning, baik itu yang diperoleh secara tahunan maupun diperoleh dari terminal value dan ditambahkan dengan book value awal. Nah, ini skemanya, perhitungannya. Kita contohkan masuk di spreadsheet-nya. Misalkan di sini dengan abnormal earning-nya sama dengan 0. Kita lihat di sini clean surplus profit-nya di tahun ke 2005 sampai dengan 2010 diketahui. Book value-nya di tahun awal sekian sampai dengan tahun ke 2010. Terus kemudian kita melakukan estimate cost of capital-nya. Ini merupakan bentuk dari perhitungan diskonto. Di awalnya 10%, terus kemudian dia di tahun pertamanya berarti 1 plus 10%, terus kemudian tahun keduanya berarti 1,1 kali 10%, dan kalau 1,1 kali 1,1 didapatkan 1,21, terus selanjutnya sama 1,21 dikalikan 1,1 selanjutnya, sehingga kemudian didapatkan untuk model perhitungan untuk cost of capital-nya sampai di tahun tak terhingga. Nah, kemudian dari konsep abnormal dari konsep itu, terus kemudian kita dapat menghitung abnormal earning-nya yang diperoleh tadi perhitungannya dari book value tahun -1 dikalikan dengan cost of capital-nya. Di situ didapatkan terus kemudian dikurangkan dengan clean surplus profit-nya. Karena di sini book value of equity, balik lagi coba kita lihat sama-sama di formulanya. menghitung abnormal earning diperoleh dari clean surplus profit dikurangkan dengan opening book value of equity dikalikan dengan cost of capital dari equity, berarti yang menjadi dasar adalah opening book value of equity. Book value of equity ini berarti openingnya ya, berarti T-1. Dari T-1 terus dikalikan dengan cost of capital dari equity. Ingat, cost of capital dari equity bukan diskonto dari cost of capital. Makanya kemudian di sini di 3 di kolom 3 forecast 2005 diperoleh 365, itu dihasilkan dari 1365 dikurangkan book value tahun sebelumnya dikalikan dengan 10% cost estimate cost of capital-nya. Jadi 10% dikalikan 10.000 didapatkan 1.000 dikurangkan 1365 sehingga kemudian didapatkan 365. Nah, itu berlaku sama untuk tahun 2006. 1350 dikurangkan dengan dalam kurung 11/1000 kali 10%, sehingga 1350 dikurangkan dengan 1100 sehingga didapatkan 250. Sama berlakunya perhitungannya. Nah, kita lihat kemudian dihasilkan karena ini nilainya semakin turun sehingga kemudian 0 didapatkan. Nah, untuk menghitung pola pertumbuhannya, kita menghitung selisih antara tahun di 2006 dikurangkan dengan 2005 dibagi dengan 2005. Artinya di situ kita lihat pola pertumbuhannya minus kalau di situ dijelaskan karena memang polanya kemudian minus selisihnya gitu. Sama untuk di 2007 pola pertumbuhan abnormal earning-nya juga karena trennya menurun berarti dia minus. Di 2008 itu 0 dan sampai kemudian di 2010. Nah, di situ kelihatan bahwa dia pertumbuhannya itu 0, berarti terminal value-nya itu 0 karena di sini adalah nilainya
0 di tahun 2008. Sehingga apabila terminal value-nya 0, yang cukup kita hitung adalah tingkat diskonto, tingkat dari hasil abnormal earning-nya dikalikan dengan tingkat diskonto di masing-masing tahun, ditambahkan dengan book value-nya. Book value dari tahun 2004 untuk equity. Sehingga ini ditulis 75, terus kemudian 206, dan 331 ini dijumlahkan menjadi 613 ditambah dengan 10.000 sehingga didapatkan nilainya 10.613. Nah, sampai di sini bisa dipahami. Ada yang mau tanya sebelum kita masuk ke next step-nya? Dari tahapan-tahapannya, bagaimana kita menghitung untuk diskonto abnormal earning dan diskonto dari terminal value-nya. Saya coba untuk pelan-pelan untuk memastikan bisa dipahami semuanya. Karena konsepnya kan kalau kemarin yang untuk dividend diskonto modal kalian bisa, harusnya untuk tahapan ini juga tidak ada masalah gitu. Kalau tidak, saya lanjutkan untuk perhitungan next-nya. Kalau di sini abnormal earning-nya sama dengan 0, terus kemudian ini abnormal earnings-nya continue in perpetuity, artinya ada pertumbuhannya gitu. Bila Pak, ya. Maaf tadi yang mau tanya yang tabel sebelumnya. Ya. Yang diskon AE2 TV Year itu dapatnya dari mana ya? Diskon mana, Mbak? Yang nomor 5. Oh, diskon annual earning-nya ya. Iya. Itu terminal value year-nya. Nah, itu dari, nah ini kita coba dulu. Dari abnormal, coba dilihat di perhitungannya. Diskon dari forecast abnormal earning to terminal value. Di sini sudah didapatkan abnormal earning-nya 365. Terus kemudian dibagi dengan 1,1 karena ini kan present value. Berarti kalau dia present value berarti dibagi dengan diskontonya. Berarti 365 dibagi dengan 1,1. Ya. Oh iya, Pak. Iya kan? Iya. Didapatkan dibagi dengan 1,1 dan itu berlaku sama untuk yang tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sesudahnya. Jadi acuannya dari 365 dibagi dengan atau abnormal earnings-nya dibagi dengan tingkat diskonto masing-masing tahun. Tingkat diskontonya masing-masing tahun, makanya kemudian yang ada di kolom 2 di cost of capital-nya ya. Itu cost of capital itu sebenarnya merefleksikan dari tingkat diskonto dari masing-masing tahun. Nah, setelah itu didapatkan, kemudian itu yang digunakan untuk menghitung abnormal earning-nya dibagi dengan tingkat diskontonya. Nah, 250 dibagi 1,21 didapatkan 206 dan 100 dibagi dengan 1,331 didapatkan 75. Didapatkan segitu, kemudian ditambahkan, ditarik ke tahun 2004. Karena posisinya dia masing-masing itu sudah present value, maka kemudian tinggal dijumlahkan saja. Karena ini sudah istilahnya dengan membagi diskonto, ini kan sudah membawa nilai dari abnormal earning ke tahun 2004. Sehingga kemudian tinggal dijumlahkan saja. Dari total itu
terus ditambahkan dengan book value-nya. Book value-nya di situ 10.000, jadi kemudian dia didapatkan 10.600. Begitu, Mbak. Ada lagi? Sudah, Pak. Makasih. Oke. Nah, kemudian kalau setelah kita tanpa ada terminal value, kita juga kemudian menghitung terminal yang dengan asumsi ada terminal value kalau tadi dengan abnormal earnings-nya di tahun setelah 2008 itu 0. Nah, yang untuk posisi di 2000 yang dengan ada abnormal earning-nya di 2008 ini nilainya stable. Jadi itu berarti merefleksikan adanya abnormal earning yang nilainya tetap sejak tahun 2008 dan selanjutnya, dan diasumsikan nilainya tak terhingga, nilainya tetap sampai dengan periode tak terhingga. Nah, dari situ kemudian metodenya ini sama. Yang membedakan dengan yang tadi cuman ini di sini 10%, terus kemudian di sini 15% ya. Nah, 15% kita tahapannya menghitung dulu forecast clean surplus profit dan book value-nya, didapatkan nilainya berapa. Misalkan itu nanti given, diketahui di soal, berarti tinggal kalian menghitung kalau ada diketahui cost of capital 15%, kalian nanti menghitung forecast tingkat diskontonya masing-masing sampai berapa tahun. Di formula metode perhitungannya seperti tadi, didapatkan nilai abnormal earning-nya di tahun 2005, 3547 dikurangi dalam kurung 0,15 kali book value-nya, sehingga kemudian didapatkan nilai abnormal earning-nya 2575. Didapatkan, dihitung sama untuk tahun 2005 selanjutnya. Jangan lupa book value-nya adalah book value Temen 1 beginning. Terus kemudian didapatkan angkanya, calculate abnormal earning-nya seperti itu. Setelah itu kita menghitung pattern-nya untuk growth-nya. Artinya kemudian kalau di sini adanya di awal ada 14%, selisihnya, terus kemudian growth-nya di 2007 2%, 2008 0%, dan 2009 0%, tetapi kemudian asumsinya bahwa masih terdapat abnormal earning dengan nilai yang stable. Karena kalau yang tadi kan di tahun 2008, 2009, 2010 sudah tidak dapat abnormal earning. Artinya bahwa kemudian dia stop dan tidak ada terminal value di sana. Tapi kalau yang di sini ada abnormal earning-nya di tahun 2009 dan 2010, cuman tidak ada pertumbuhan di sana. Jadi makanya kemudian asumsinya adalah growth-nya itu 0, tetapi ada terminal value. Nah, di sini dijelaskan, didapatkan bagaimana kemudian nilai terminal value-nya. Metode perhitungan terminal value-nya berarti tinggal dihitung dengan mengacu dari T+1 untuk abnormal earning-nya dibagi dengan cost of equity-nya. Nah, kalau contohnya di sini, kalian lihat untuk perhitungan dengan asumsi ada abnormal earning tanpa ada growth, itu tinggal membagi antara 3005 dengan 15%. Kalau contohkan di slide ini. Jadi 3005 dibagi dengan 15% diperoleh 20.033. Nah, 20.033 itu sendiri merupakan value di tahun 2008 untuk terminal value-nya.
atas nilai tak terhingga dari estimate abnormal earning gitu. Jadi 2005, 2009, 2010 dan tak terhingga itu asumsinya dia 3.005 terus gitu sampai tak terhingga. Nah, kemudian dibuatlah terminal value-nya dengan mengasumsikan bahwa konsepnya untuk menghitung tak terhingga ya udah tinggal dibagi aja 3005 dibagi dengan 0,15 gitu. Jadi kemudian itu didapatkan asumsi sebenarnya. Asumsi nilai tak terhingga, present value dari nilai tak terhingga untuk tahun 2019 sampai dengan tak terhingga di tahun 2008 itu sebesar 20.033. Nah, itu posisi di tahun 2008 terminologinya. Nah, yang dibutuhkan sekarang adalah angka tersebut harus dibawa ke 2004. Gitu. Kemudian dari 2004, nah bagaimana membawanya? Membawanya kemudian menggunakan tingkat diskonto yang sudah kita hitung di 2008. Kalau tadi dengan 15% cost of capital, tingkat diskontonya di 2008 adalah sebesar 1,749. Makanya kemudian dari 20.3033 itu ditarik present value-nya dibagi dengan 1749 sehingga kemudian didapatkan terminal value-nya sebesar 11,45. Nah, kemudian itu untuk present value atas terminal value. Nah, untuk present value dari abnormal earning tahunannya dari tahun 2005 sampai dengan 2008 seperti biasa, tadi seperti yang sama kita jelas yang kita bahas, tinggal ditarik dari hasil perhitungan abnormal earning dibagi dengan cost of tingkat diskonto dari cost of capital setiap tahun. Dibagi dengan 1,15, 1,13, 1,32, 1,5 dan 1,7 dari masing-masing abnormal earning-nya. Sehingga didapatkan diskontonya atas abnormal earning per tahun sebesar itu. 2,2, 2,2, 1,9, dan 1,7. Nah, itu kemudian ditarik ke depan di 2004. Karena nilainya tadi itu sudah merupakan diskonto, tinggal kita menjumlahkan saja untuk kemudian dibawa ke tahun 2004 sehingga didapatkan 8,1. 8,1 ditambahkan dengan tingkat diskonto dari hasil diskonto dari terminal value tadi 11,4. Kemudian value-nya adalah totalnya menjadi 8,1 ditambah 11,4 ditambah dengan beginning book value dari equity tahun 2004 yaitu 6,4 sehingga didapatkan nilainya 26,08. Tuh. Kok bisa begini ya? Saya mencet apa tadi? Saya mencet apa tadi? Ke draw gitu, Pak. Ke draw ya. Udah nggak apa-apa lah ya, biarin lah. Kalau perlu malah cuman bagaimana? Oh iya, gitu aja kali. Jadi ini biar sekalian coret-coret sekalian lah ya. Ditambahkan dari sini, terus kemudian dari sini, dan dari sini. Tuh. Nah, nggak apa-apa lah ya. Oke. Nanti kalau saya close kan hilang kan Mas ya? Atau asal nggak di-save hilang kan Mas ya? Iya, betul, Pak. Oke, biarlah untuk sekalian nanti menambahkan kalian untuk lebih enak. Nah, kalau tadi ada perpetuities, kalau yang ini ada perpetuities dengan growth. Indikatornya adalah di komponen 3 di sini. Nah, di sini kita hitung setelah kita melakukan perhitungan dari sisi abnormal earning-nya di sini, di komponen di tahun ini
Terus kemudian tahun ini dan tahun ini itu ada pertumbuhan. Karena konsepnya kita di sini itu menghitung selisihnya, growth-nya, makanya kemudian kita akan lihat di sini ada growth, tetapi tumbuhnya stable di sini dimulai tahun 2008. Nah, kemudian untuk menghitung terminal value-nya berarti tinggal kita mempertimbangkan nilai growth-nya. Tinggal kemudian di perhitungan terminal value-nya untuk di tahun 2008 menghitung terminal value ini itu dari sini terus kemudian dibagi dengan cost of capital-nya di sini dikurangkan dengan growth-nya. Jadi kemudian 0,14 min 0,12 sehingga didapatkannya 4.200 dibagi 0,14 minus 0,12. Total terminal value-nya jadi 210.000. Oke, sampai sini dipahami. Sementara yang untuk di sini sama perhitungannya metodenya. Ini masih tetap sama. Di masing-masing dikalikan, didapatkan, terus kemudian yang membedakan hanya ini aja. Di pola perhitungan poin 3 dan untuk menghitung terminal value-nya. Ini yang membedakan dengan slide sebelumnya, contoh perhitungan sebelumnya. Tentunya totalinya dia akan lebih besar untuk value dari perusahaan karena terminal value-nya lebih besar. Karena dia ada growth di sana. Bila dibandingkan kalau di sini 139, kalau sebelumnya cuma 26.000. Jadi, dan kalau yang sebelumnya lagi malah lebih kecil lagi, cuma hanya 10.000. Nah, itu yang kemudian untuk dicermati sama-sama. Oke, itu contohnya, perhitungannya. Nah untuk menghitung, coba kalian sekalian untuk latihan, untuk perhitungan di abnormal earning untuk Charles Company ini. Coba dilakukan perhitungan, contohnya ini menggunakan tadi konsepnya. Kalian nanti lihat dengan atau tanpa growth, terus kemudian kalian lihat ada perpetuities-nya atau tidak. Kalau ada perpetuities-nya, nanti tinggal dilihat terminal value-nya. Coba dihitung. Kalau kemarin kalian sudah ada templates yang untuk dividen, diskonto model, kalian pakai template, cuma tinggal komponennya saja diganti. 1A-nya current surplus profit-nya, terus kemudian book value-nya, terus kemudian cost of capital-nya. Jadi tadi kalau kemarin cost of dividend-nya, sekarang ganti cost of equity-nya, terus kemudian capital estimate cost of capital-nya, forecast book value-nya, dan sebagainya. Kalian coba hitung yang untuk latihan untuk menghitung abnormal earnings-nya ini yang untuk apa perusahaannya ini, Charles Company. Oke, dicoba dulu buat latihan nanti mungkin 15-20 menit lagi kalau yang sudah ada bisa ditayangkan. Kalau yang lebih cepat misalkan ada yang bisa lebih duluan dihasilkan nanti raise hand saja biar kita bisa lebih cepat untuk ditayangkan. Nggak usah khawatir benar atau salahnya, yang penting flow-nya kalian bisa dapatkan dan polanya juga kalian bisa pahami. Oke, dicoba. Saya tunggu dulu sekalian saya. Oh iya Mas, minta tolong difotoin Mas biar saya sekalian input untuk Baik, Pak. portalnya.
Oke, kalau sudah silahkan. Oh, udah dikirim ya. Belum kirim di grup aja ya, Mas. Seperti biasa. Oke. Baik, sudah ya, Pak. Oke, udah cukup. Oke, silakan di latihan pakai spreadsheet Excel-nya, teman-teman yang untuk yang tadi yang untuk apa perusahaannya tadi, Charles Company ya. Saya coba beberes dulu sambil nunggu kalian. Kurangi dalam kurung book value 2014 berapa? Di situ 2004 book value 2004 book value dari 2004 8740 Saya dapatnya sama kayak Vian, Pak. Oke, berarti sama ya. Iya. Dikalikan dengan 0,14 ya. Oke, tinggal kemudian kalau kalian pakai format Excel itu kan bisa untuk bisa apa ya, pakai dolar ya. Pakai dolar kan. Kalau pakai Excel kan yang untuk angkanya cost of equity-nya itu dipakai Di lock ya, Pak. Di lock, jadi kemudian tinggal nanti kalian kurangkan aja untuk kemudian kalian kalikan dengan book value of equity periode sebelumnya. Jadi kalian tarik hasilnya berapa total itu nanti kemudian kalian tarik geser sampai dengan tahun 2010 ya, sampai dengan tahun 2010 kalian tarik. Sudah, kalau sudah dapat itu hasilnya berapa? Sudah dapat tuh abnormal earning-nya. Sudah dapat abnormal earning-nya, kalian hitung untuk grow pattern-nya, polanya. Yang kolom 3 sudah selesai ya berarti ya. Kolom 4-nya, kolom 3A-nya, 3B-nya kalian menghitung forecast abnormal earning untuk pola growth-nya. Tinggal dihitung selisihnya dari tahun abnormal earning tahun 2005 dikurangkan dengan 2004. Mulainya berarti dari tahun 2006 lah ya. Mulainya dari 2006 itu kalian hitung dari selisih antara 2000 selisih antara 2006 dikurangi dengan 2005 untuk abnormal earning-nya dibagi dengan tahun 2005. Itu untuk menghitung abnormal earning pola growth-nya. Sudah? Dapat berapa tuh angkanya? 4,54%. Oke. Terus nanti kalian hitung yang berlaku sama untuk sampai dengan tahun 2010-nya ya. Kalau sampai dengan tahun 2010 kalian lihat hasilnya. Itu polanya berapa berarti dia? 4,5, terus hasil itu 2007 pattern-nya berapa dia? Growth-nya. 2007 2,99 jadi 3% ya Pak ya? Oke, nggak apa-apa. Terus lanjut sampai dengan 2008, 2009, 2010. 2008-nya berapa? 2009-nya berapa? 2010-nya berapa?
Coba saya stop screen dulu. Salah satu mungkin di share ya, yang sudah kok saya stop screen saya dulu biar kita ngitung yang lihatnya enak sama-sama. Sebentar. Oke, silahkan coba Mas Samuel mungkin untuk spreadsheet-nya Mas. Nggak apa-apa, nggak harus bentuk rapi, nggak apa-apa, yang penting angka-angkanya. Nah itu kan sudah selesai. Nah berarti kalau pattern growth-nya oke, didapatkan itu. Mungkin yang lain bisa cross check juga sama-sama. Untuk yang 2000 growth-nya misalkan itu udah 0,5, berarti itu 4, terus kemudian oke. Yang untuk 2008 itu 0,05, terus kemudian minus, terus kemudian saat itu ya. Yang untuk 2000. Coba confirm dulu abnormal earning-nya udah sama semua. Teman-teman yang lain. Sama, Pak. Sama, Pak. Oke, berarti kemudian yang untuk calculate yang untuk forecast grow pattern-nya, abnormal-nya growth-nya berarti 4, terus kemudian 2, terus kemudian 2008 dia 0,05%. Terus kemudian dia di 2009 itu minus, terus kemudian di 2010-nya plus. Berarti asumsinya kalau seperti ini, kita lihat di cut off-nya di 2000. Kalau misalkan kita ambil cut off-nya 2008 ya, itu terminal. Nah ini terminal value-nya kenapa? Sebentar Mas. Yang present value abnormal earning-nya mana Mas? Masing-masing. Dari hasil dari abnormal earning ini, cost of capital abnormal earning-nya 800, terus dikalikan dengan, dibagi dengan 1,1-nya mana? Ini ya. Bentar. Yang untuk kolom, jadi kan kita menghitung ini, menghitung di kolom untuk perhitungan terminal value-nya, ini ada yang mungkin present value dari, nah kolom di present value dari 3B, kolom 3, ini kan pattern-nya sudah nih, ini pattern-nya 3B ya Mas ya, kalau pattern-nya oke. Terus kemudian kalau kalian lihat di slide contohnya, sebentar, di slide-nya itu kan setelah kalian menghitung growth-nya kan kemudian kalian menghitung terminal value-nya. Nah, terminal value-nya itu berarti dari abnormal earnings di tahun, kalau ini startnya di 2008 ya untuk perhitungannya. Asumsinya dia kalau dia tidak ada perpetuity misalkan, itu kan berarti tinggal abnormal earning-nya di tahun 2009 dibagi dengan cost of equity-nya di tahun 2004 di awal. Which is itu yang tadi di mana tadi Mas? Loh kok hilang tayangannya Mas? Yang screen-nya Mas Samuel tadi mana? Oh ini ya, sorry. Nah, di sini kita, untuk menghitung terminal value-nya, nah ini terminal, taruhlah misalkan di 2008 ya Mas,
taruh di 2008 aja. 2008 itu kita menghitungnya itu dari, nah itu 17,58 dibagi 0,14. Oke, itu terminal value-nya. Berapa tuh, Mas? Sudah? 6554. Oke, 6554. Itu terminal value-nya. Kok kecil ya? Sebentar. Terminal value-nya. Tadi sebenarnya udah itu dibagi-bagi di sini juga sih, Pak. Atau harusnya ada row beda lagi? 4 kalau. Oke. Sebentar, Mas. Dibaginya kok jadi mengecil ya, Mas? Sebentar, Pak, saya cek. Sebentar, saya coba. Ini 900 kan acuannya kan? 917. Oh. Kan acuannya dari itu 2009 dibagi dengan itu, ya. Jadi 6.000 ya? Oh, beda, Pak. Satu yang ini, satu yang ini. Salah. Sebentar. Satu pakai yang ini, satu pakai yang ini, makanya hasilnya beda, Pak. Enggak, maksudnya dibagi 14%. Ini kan dibagi 14% ya. 917 dibagi 14%. Iya. Kalau yang bawahnya saya pakai 918,16 ini, Pak. Yang ini. Nah, kalau yang itu 918 yang oke, sebentar. Oke ya, itu hasilnya yang untuk terminal value-nya yang lain sama hasilnya. Segitu ya. 6554 benar ya? Iya. Oke. Sekitaran segitu, Pak. Terus kemudian yang untuk jadi yang kolom 4 ini sebenarnya dinaikkan, Mas, ini. Nah, itu sebenarnya untuk penghitungan terminal value yang untuk yang di atas, yang 6554. Itu yang disebut terminal value-nya. Jadi yang penjelasan, ini loh, penjelasan yang di kolom B13. Nah, itu tuh sebenarnya bukan yang di ini. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian yang untuk diskontonya sebenarnya yang di sini. Diskontonya dari terminal value masing-masing tahun kan. Jadi dia abnormal earning-nya jadi ini dibikin dis 4B gitu, Pak. Iya. Jadi sebentar. Jadi diskonto abnormal earning-nya itu sebenarnya yang ini, Mas. 6049, 63, 6,3, 6,5 sama 6,58. 6,55 itu diskonto abnormal earning. Terus kemudian ditarik di totalnya kan berarti di sum di sini, Mas. Iya. Ya, oh itu ya. Nah, itu ya. Nah, itu sumnya ya. Oke. Oh, berarti harusnya sum dari ini, Pak. Iya, sum itu saja. Itu sum dari untuk abnormal earning-nya sampai ke samping. Itu nggak usah yang untuk yang kolom yang untuk terminal value nggak usah dijumlahkan, dia cuma hanya dijumlahkan dari 6089 sampai dengan 6558. Itu dapatnya 25 ya. Iya, betul. Oke. Terus kemudian untuk diskonto terminal value-nya ini, berarti yang kolom ini nggak usah, Mas, yang kolom itu. Yang ini. Diskonto terminal value kan itu sudah berarti kan ya, dia dari 6554 dibagi dengan cost of capital-nya, cost of equity-nya dibagi dengan 1,6 kan. Ini dapatnya 3,8 ya, benar ya?
Iya betul. Oke, berarti nanti itu ditaruh di sini 3,8, ditaruh di ya, itu sama dengan di situ 3,8. Oke, berarti nanti totali, berarti dia tinggal ditambahkan antara 8 book value ini ditambahkan dengan 25 ditambahkan dengan 3,8. Nah, tambahkan dengan 38. Nah, itu total value-nya. Berarti yang kolom di tengah itu nggak usah Mas, dihapus aja ini Mas. Nah, itu. Nah, itu model untuk perhitungan contohnya. Ini dengan asumsi ada perpetuities dan nilainya sama. Ini asumsi kita kalau kita mengabaikan yang ini ya, yang mengabaikan untuk grow pattern-nya. Kalau misalkan nanti tidak ada terminal value, berarti tinggal dijumlahkan saja tanpa terminal value. Kalau nanti ada growth-nya, tinggal perhitungan terminal value-nya nanti dihasilkan, coba di kolom yang untuk G12, Mas. G12. Nah, kolom G12 itu nanti kalau misalkan ada growth-nya, tinggal di F9 main growth-nya berapa, gitu aja. Jadi kan di situ H10 dibagi dalam kurung, ini F9 dikurangi, kalau misalkan nanti ada growth-nya, tinggal dikasih growth berapa minusnya, gitu. Kalau misalkan ini, misalkan nanti growth-nya ada 12, growth-nya misalkan 12 atau 11, tinggal nanti dikurangkan 0,11 atau 0,12 sehingga nanti didapatkan terminal value untuk dengan growth totali berapa. Nah, tinggal nanti setelah itu difaktoringkan, dapat hasilnya di kolom G14, terus kemudian nanti dijumlahkan dengan discounted abnormal earning-nya per tahunnya yang ada di kolom dari C sampai dengan G di baris 13. Gitu cara metode perhitungannya. Oke ya, yang lain bisa dipahami kan? Kalau sudah ada template-nya seperti ini, nanti kalian tinggal dirubah-rubah aja asumsinya. Oke, Mas Samuel, terima kasih. Kita bisa lanjut untuk perhitungan yang contoh perhitungan yang selanjutnya. Mana tadi slide saya? Oke, ini sudah. Metode perhitungannya seperti itu. Nah, ini lebih secara general terkait dengan keuntungannya dan lebih kurangnya lah ya. Di sini riset menunjukkan bahwa metode dapat outperform dari yang lain, itu manfaatnya. Istilahnya dia memang lebih bagus daripada lain. Dia fokus ke value driver-nya karena dia melihat dari sisi profitability dan growth dari investasi. Terus kemudian ada strategic thinking dihubungkan dengan apa yang kemudian orang ukur dan yang kemudian yang dapat divalidasikan. Terus hubungannya dengan di income statement karena lihat dari book value equity yang itu ada di balance sheet. Terus menggunakan konsep accrual accounting karena memang base-nya dari book value dan di balance sheet sehingga kemudian mengakui yaitu ya based on dari konsep accrual accounting gitu karena memang sumbernya dari laporan keuangan. Oke, problemnya ya karena problemnya disadvantage-nya karena dia accounting konsep ya berarti problemnya tentunya lebih ada masalah-masalah dari sisi akuntansi yang itu kemudian menjadi permasalahan di sisi akuntansi berarti itu menjadi permasalahan juga dari sisi model-model yang digunakan dalam menghitung value yang based on accounting. Kemudian forecast horizon-nya sangat tergantung dari kualitas penyusunan laporan keuangannya dari accounting konsepnya. Nah, itu yang lebih kurangnya lah bagaimana kemudian metode perhitungan valuasi menggunakan discounted abnormal earning ini. Nah, kemudian ada juga modifikasinya kalau kita tadi mengacu
abnormal earning, ini abnormal operating income. Nah, kalau ini sama sebenarnya startingnya dari balance sheet karena kita melihat dari sisi equity. Equity itu adalah hasil dari selisih antara aset yang kita dapatkan dengan liability yang muncul. Terus kemudian kita dari perhitungan dari persamaan itu kemudian kita membuat value dari equity, itu berarti ya diperoleh dari value aset dikurangkan dengan value of debt gitu. Karena equity konsepnya seperti itu, value-nya ya berarti konsepnya seperti itu perhitungannya. Value of asset ini yang kemudian dilihat. Nah, kemudian kalau tadi kita menggunakan komponen-komponen seperti clean surplus profit dan book value dari equity, kalau yang ini kita menggunakan terminologi yang hubungannya dengan komponen di income statement. Di situ kita lihat ada komponen net operating asset, terus kemudian net operating profit after tax. Nah, clean surplus profit-nya diperoleh dari selisih antara NOPAT dan net financing expenses. Equity-nya diperoleh dari net operating asset dikurangkan dengan net financial leverage-nya. Nah, itu yang value-nya didapatkan dari penjumlahan dari book value of equity sama dengan yang tadi di atas, dengan ditambahkan dengan present value abnormal earning yang didapatkan dari clean surplus profit dikurangkan dengan perkalian antara opening equity dan perkalian dari cost of capital dari perusahaan secara keseluruhan. Nah, itu perhitungannya hanya yang membedakan tadi menggunakan book value, kita menggunakan di sini kita menggunakan NOPAT dan NOA. Nah, ini kalau NOPAT dan NOA kita lihat sama-sama tahapannya bagaimana kemudian kita mendapatkan forecast dari NOPAT dulu, terus kemudian kita menghitung abnormal operating earning-nya diperoleh dari NOPAT dikurangkan dengan NOA-nya dikalikan dengan cost of capital-nya. Terus kemudian kita menghitung forecast abnormal operating earning-nya sama. Kalau sudah ke bawah ini tahapannya sama semua. Sama semua, tinggal nanti selisihnya. Nah, yang membedakan hanya di sini di poin 7. Karena tadi ada kita mengetahui adanya book value of debt, karena kita terminologinya kita mengacu dari selisih antara aset dan liability untuk mendapatkan dari equity value, berarti book value of debt-nya juga diketahui. Nanti kemudian itu menjadi dasar untuk dikurangkan sebagai pengurang untuk mendapatkan equity value dengan asumsi bahwa yang kita hitung adalah kita mendapatkan firm value yang direfleksikan di dalam book value of asset. Setelah dikurangkan dengan total book value of debt, maka kemudian kita mendapatkan hasil equity value. Nah, ini contohnya adalah kita lihat di sini ada book value of debt. Ada komponen baru yang kita sebut dengan book value of debt. Kalau tadi kita komponen dari book value of equity yang kemudian dia dijumlahkan, tapi ini terminal ini ngambil dari sisi book value of debt yang kemudian dia dikurangkan. Nah, itu karena terminologinya dia ngambil dari aktivitas di income statement di NOPAT. NOPAT, net operating profit after tax, kemudian net operating asset-nya didapatkan, forecast-nya, terus kemudian kita lihat bagaimana kita menghitungnya, data-datanya, ini ada estimate cost of capital-nya 16%, tinggal nanti dikalikan. Terus kemudian ini kita lihat sama-sama dulu. Poin 1A. Kita melihat forecast NOPAT-nya berapa, 3.900 dan sebagainya. Terus kemudian forecast NOA-nya terdapat 11.000, net operating asset-nya ya 11.900 sampai dengan 29.000. Book value of debt-nya di situ diketahui 5.400. Dan cost of debt-nya sebesar 15%. Cost of capital-nya perusahaan. Ini
Ini cost of capital secara keseluruhan ya, cost of capital dari perusahaan 16% dan tingkat diskontonya berarti tinggal dikalikan saja. Menghitung abnormal operating earning-nya sama seperti yang tadi. Kita hitung untuk abnormal operating earning-nya. Sebentar. Oke, abnormal operating earnings-nya diperoleh dari abnormal operating earning-nya diperoleh dari forecast NOPAT-nya dikurangkan dengan perkalian antara forecast NOA-nya dengan cost of capital-nya. Sehingga didapatkan kalau di situ berapa? 1195 ya. Nah, oke, itu 1195. Itu diperoleh dari perkalian antara 3.900 itu forecast di 2005 dikurangkan dalam kurung 11.905 dikalikan dengan 0,16%. 16% bukan 0,16. 11.905 dikalikan dengan 16% dikurangkan dengan nanti hasilnya dikurangkan dengan 3.900 sehingga didapatkan 1195. Sama metode perhitungannya seperti yang tadi kita pelajari sama-sama. Untuk yang contohnya Mas Samuel tadi, yang membedakan adalah sama semua sih. Untuk yang perlu dicermati seperti yang tadi itu menggunakan forecast NOA di T-1. Beginning NOA-nya sama kayak tadi beginning abnormal earning-nya. Ini beginning NOA-nya di T-1 sama konsepnya. Didapat pengalinya tetap tadi di 0,16 semuanya sehingga didapatkan abnormal earning-nya. Forecast dividend, forecast growth pattern-nya juga sama, model perhitungannya kalian bisa lihat. Nanti dibagi dengan tahun periode sebelumnya sebagai pembaginya, didapatkan nanti berapa hasilnya. Nah, untuk perhitungan terminal value-nya sama menggunakan abnormal operating earnings di T+1. Kalau kita mengacu dari 2008 berarti di 3432 dibagi dengan 0,16, which itu adalah forecast di 2009 dibagi dengan cost of capital di tahun 2004 yang menjadi baseline. Itu tinggal nanti apakah kemudian dia menggunakan growth atau tanpa growth disesuaikan. Kalau tadi tanpa growth berarti ya tinggal dibagikan dengan cost of capital-nya saja, tapi kalau dengan growth berarti dibagikan dalam kurung cost of capital minus growth-nya. Didapatkan berapa? Itu untuk terminal value-nya. Terminal value-nya nanti didiskontokan, dimasukkan di diskontonya untuk terminal value. Ini diskon terminal value-nya dari 3210 dibagi dengan cost of capital 1,811 untuk 2018 sehingga didapatkan 1,89. Sementara yang untuk diskonto dari abnormal earning-nya setiap tahun tinggal dikalikan berapa hasilnya tadi dibagi dengan cost of capital dari tingkat diskonto masing-masing setiap tahun. Dapatkan hasilnya total dari abnormal operating earning-nya itu sebesar 6,7, sementara untuk diskon terminal value-nya sebesar 189 didapatkan 208. 208 itu total dengan NOA-nya. Nah, kemudian setelah itu
NOA 2014 ya, 2004 ya maksudnya. Setelah itu dikurangkan dengan book value of debt-nya 5.000 sehingga didapatkan 202. Nah, ini yang membedakan hanya di tahapan sequence di tahap terakhirnya karena ada cost of debt, value of debt, adanya value of debt mengharuskan adanya pengurangan dari total forecast NOA di awal tahun, ditambahkan dengan diskonto terminal value, ditambahkan dengan value dari abnormal operating earning setiap tahun, terus kemudian dikurangkan dengan value of debt-nya value of debt-nya di tahun awal sehingga didapatkan value of equity-nya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk model ini? Jadi ini yang menjadi pembedanya. Ini sebagai komponen pengurangnya. Untuk yang lainnya hanya mengganti ini abnormal earning-nya NOA dengan book value-nya dari equity. Kalau yang tadi metode sebelumnya ini sama, yang lainnya sama, ini juga sama dengan growth atau tanpa growth. Terus kemudian ini yang metode perhitungannya yang membedakan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Atau tambah pusing? Enggak lah, anak sedang masak kayak gini nggak bisa lah. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak saya lanjutkan di metode yang terakhir untuk diskonto cash flow model. Nah, diskonto cash flow model ini sepertinya lebih simpel. Ya ini kalau yang cacing-cacing kayak gini kan biar kelihatan lebih memusingkan aja, tapi kalian abaikan saja untuk slide-nya kayak gini. Kadang hanya membuat kalian bingung saja. Yang penting mulai di sini saja kalian mulai tahapan mulai kalian cerna gitu. Menghitung free cash flow-nya, kemudian menghitung cost of capital, menghitung free cash flow-nya, terminal value, terus kemudian kita dapat nilai from value-nya. Sama sebenarnya metode perhitungannya. Kalian sudah dikasih tahu free cash flow-nya. Kalau tadi kita ya cuman hanya komponennya di sini saja. Kalau tadi ini menggunakan book free cash flow, kalau yang tadi menggunakan NOA. Nah ini kalau free cash flow lebih enak langsung kemudian kalian dapat free cash flow-nya, book value of debt-nya berapa, cost of capital-nya sama, metode pencariannya di sini ini sama, terus kemudian menghitung pola free cash flow-nya ini kayak menghitung growth-nya sama, terminal value-nya, diskontonya dari sini, dibagi dengan yang ini dapat diskontonya, terminal value-nya untuk ini tinggal membagi antara ini dengan ini. Sorry. Nah, udah. Terus kemudian didapatkan ini, penjumlahan dari ini ditambahkan dengan ini. Ini tidak ada awalnya, tidak ada beginning-nya, karena ini free cash flow, melihatnya. Terus kemudian tinggal dikurangkan ini.
Yang membedakan dia tidak ada beginning untuk seperti dari equity atau dari NOA tadi. Enggak ada NOA. Kalau ini cuma hanya free cash flow saja. Tinggal di total hasilnya ini dikurangkan dengan yang ini. Yang didapatkan ini. Sederhana, lebih mudah, lebih simpel. Ya, sebenarnya pola perhitungannya sama semua. Jadi, kalau kalian semakin melihatnya, kalau kalian mengerjakannya mulai dari yang kemarin, dividen diskonto sudah kalian mengerjakan menggunakan spreadsheet Excel, terus kemudian di yang tadi juga kalian kerjakan, dan ini juga kalian kerjakan, itu lebih mudah, lebih bisa. Sudah terbiasa juga lebih. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ini data-datanya sih nggak perlu. Ini permasalahan free cash flow, investment, trade, as value losses, dan sebagainya. Nanti kalian baca sendiri untuk advantage and disadvantage-nya. Ya. Oke, betul. Saya sih lebih menekankan di metode perhitungannya tadi, biar kalian firm lah ya dengan. Nah, setelah kita menghitung tahapan yang tadi untuk discounted abnormal earning dan sebagainya, model valuasi, berarti secara keseluruhan, secara dari 5 metode ini, tadi sudah kalian cermati sama-sama, semuanya sudah. Tinggal yang untuk next slide-nya, untuk materi selanjutnya, bagaimana kemudian kita menghitung untuk weighted average cost of capital. Untuk ini mind map-nya sudah kelihatan ya, sudah tayang ya. Sudah, Pak. Nah, sebenarnya kalau yang untuk WACC ini lebih mengulang dari kelas di manajemen keuangan kemarin. Konsepnya kan sebenarnya kan yang ya cost of capital itu kan seperti apa ya, strukturnya lah ya, strukturnya dia ada cost of equity, cost of debt, terus kemudian itu menjadi kombinasi dari cost of equity dan cost of debt. Nah, di situ ada nanti menghitung capital asset pricing model, karena kalau kita menghitung cost of debt, kita tahu komponennya, pakai ini aja deh, lebih enak slide-nya. Nah, ini yang lebih menggambarkan. Strukturnya ada debt, ada equity. Berarti kemudian kalau ada debt, nah WACC-nya kan, ini kan ujian kalian waktu manajemen keuangan di tingkat 2 ya. Ini kan tinggal menghitung after tax cost of debt-nya, porsinya berapa, cost of stock-nya, berarti porsinya berapa, tinggal dikalikan seperti itu. Nah, ya kalau terminologinya high risk ya berarti WACC-nya ini lebih besar, semakin besar. Nah, kemudian tinggal proporsinya saja, apakah proporsinya dari capital structure itu debt-nya proporsinya berapa, equity-nya berapa. Kalau debt-nya kan berarti ada short term sama long term. Terus kemudian kalau yang untuk equity ada common stock dan preferred stock. Nah, untuk menghitungnya, nah ini yang ada catatannya yang untuk account payable itu di
diekskludkan. Kenapa diekskludkan? Karena dia merupakan aktivitas operasi perusahaan, bukan untuk aktivitas capital ya, yang hubungannya dengan investasi gitu. Karena account payable lebih ke aktivitas operasi. Nah, bagaimana kemudian kita menghitungnya? Ya berarti tinggal untuk cost of debt kita selalu menggunakan yield to maturity, kita kenal sebagai yield, bukan menggunakan rate, menggunakan interest, tetapi menggunakan yield yang itu merefleksikan cost of debt. Nah, kemudian jangan lupa ada mempertimbangkan tax rate-nya. Terus kemudian biasanya di-value-kan dengan bond rating gitu, credit rating dari apakah itu dari perusahaan atau dari sebuah instrumen investasi. Nah, di sini ada, kalau bonds biasanya di sini ada ratingnya berapa, terus kemudian tenornya berapa. Tenornya ada 1 dan sebagainya, antara 5 tahun, ada 10 tahun, ada 15 tahun, ada 20 tahun. Jadi ini merefleksikan tingkat risikonya sebenarnya. Untuk triple B dengan periode 30 tahun itu cost of debt-nya sebesar 5,17. Nah, seperti itu. Nah, ratingnya ini bermacam-macam, mengacu dari apakah dia mengacu dari Moody's, S&P atau Fitch. Nah, tapi untuk indikatornya sama semuanya sebenarnya. Untuk 1 tahun, 2 tahun dan sebagainya. Untuk tenornya ya, ini tenornya. Itu yang untuk debt-nya. Sementara yang untuk cost of equity-nya, kalian juga nanti melihat komposisi dari equity itu seperti apa. Preferred stock, common stock. Nah, kalau cost of preferred stock tinggal di dividen yang dibayarkan untuk preferred stock dibagi dengan price untuk preferred stock-nya. Untuk common stock, tinggal kalian menggunakan untuk capital asset pricing model, terus kemudian untuk market price-nya, common stock dihitung menggunakan formula atau common stock dibagi dengan required return-nya dikurangkan dengan growth. Nah, kalau ada growth-nya, nanti berarti tinggal di cost of common stock, dividennya dibagi dengan preferred stock ditambahkan dengan growth. Artinya ada growth-nya berarti nanti di-adjust kalau ada growth-nya. Dividennya dibagi dengan price-nya ditambah dengan dikurangkan dengan growth-nya. Untuk market price-nya perhitungannya. Kemudian kalau kita mencari cost-nya yang untuk box yang di sini, yang untuk cost of common stock-nya tinggal dividen dibagi dengan price common stock ditambah dengan growth. Nah, untuk yang menggunakan capital asset pricing model, ini sebenarnya lebih common digunakan, istilahnya lebih jamak digunakan yang untuk perhitungan untuk common cost-nya, cost untuk common equity-nya di sana, karena di sini mempertimbangkan adanya free rate-nya, risk free rate-nya, dan kemudian ditambahkan risk premium-nya. Risk premium-nya itu perkalian dari beta dengan market risk premium. Nah, market risk premium itu sendiri adalah expected return dari market portfolio dikurangkan dengan risk free rate-nya. Jadi kalau misalkan kita istilahnya yang investor yang rate at first, mereka dapat hanya sebatas risk free-nya aja karena dia tidak mengambil tingkat risiko yang lebih tinggi. Tapi kemudian kalau dia mengambil tingkat risiko yang lebih tinggi, dia mendapatkan risk premium gitu. Risk premium yang dihitung berdasarkan formula ada beta dan menggunakan expected return dari market portfolio-nya. Itu yang secara garis besar yang untuk menghitung dari weighted average cost of capital seperti itu. Nah, perhitungannya, calculate-nya untuk porsi of debt-nya dan porsi of equity-nya, nanti tinggal dilihat porsinya seperti apa, berapa porsinya, sehingga kemudian didapatkan berapa
weighted average cost of capital-nya. Jangan lupa yang untuk poin terakhir terkait dengan flotation cost. Flotation cost itu juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Jangan sampai kalian lupa bagaimana beban-beban expense yang terkait dengan underwriter, legal fee, dan registrasi fee itu juga dipertimbangkan di dalam perhitungan untuk cost of equity. Nah, itu yang nanti untuk detail perhitungannya kalian lihat di materi kalian, buku kalian yang untuk flotation cost, kayaknya di semester akhir kemarin, semester tingkat 2, semester 6, semester 4 kayaknya, after mid kayaknya yang untuk materi terkait dengan flotation cost ini. Begitu secara garis besar materi terkait dengan formula perhitungan, model valuasi, dan WACC. Nanti saya share untuk tugas yang terkait dengan perhitungan WACC untuk kalian pelajari dan mungkin kalian submit untuk minggu depan saja untuk yang WACC. Nah, untuk yang presentasi minggu depan kita kan rencananya berarti kalau seperti ini kita terkait dengan akuntansi keuangan daerah. Nanti kelompok berapa nanti yang mau presentasi untuk terkait dengan ruang lingkup dan sebagainya. Terus kemudian yang next-nya untuk alat analisis dan indikator kinerja keuangan daerah. Kelompok selanjutnya. Jadi mungkin di kelompok yang belum kelompok berapa Mas Samuel? Yang belum presentasi yang setelah mid kita rencanakan kelompok berapa? Kelompok 2 dan 4 Pak, sepertinya. Oke. Ya, nanti tinggal kalian kesepakatan aja didiskusikan mana yang waktunya lebih. Maaf Pak, koreksi kelompok 2 sama 3. Ini pasti dari maaf Pak. Ini kelompok 4 pasti yang komplain. Iya Pak. Kelompok 4. Oke, ya monggo nanti disepakati saja mana yang mau duluan atau yang belakangan, gitu terserah. Oke, untuk kelas kita sampai dengan hari ini saya cukupkan. Sebelum saya tutup, ada yang mau izin bertanya Pak. Yang tugas laporan keuangan daerah itu sebenarnya tugasnya itu disuruh ngapain gitu Pak? Masih nggak paham maksudnya apa. Laporan keuangan daerah ya. Nanti kan ada materinya yang saya share. Nanti kalian bikin presentasi saja gitu untuk PPT yang menjelaskan terkait dengan konsep analisis laporan keuangan daerah. Ada materi-materinya yang nanti kalian summary atau kalian bikin PPT-nya aja. Gitu Mbak Dea. Oh, jadi buat PPT tentang laporan keuangan daerah ya Pak? Iya, betul. Pak, makasih. Mbak Dea dari kelompok berapa? Kelompok 4 Pak, yang presentasi TM14. Sudah presentasi belum kan? Sudah belum. Yang kemarin kan? Oke. Ya udah, nanti tinggal terserah nanti siapa yang sepakatin saja siapa yang nanti kelompok berapa yang mau presentasi untuk nanti materinya kan. Sebentar saya share materinya itu peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2018. Coba nanti kalian lihat di silabusnya ya. Di RPS-nya itu menjadi referensinya. Terus kemudian nanti ada PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 111, nanti ada beberapa. Coba nanti kalian lihat sama-sama di RPS-nya. Tapi nanti saya coba untuk lihat materi-materi yang sudah disediakan oleh dosen untuk kemudian nanti kalian summary dan kalian PPT-kan. Mungkin itu untuk tugas minggu depan. Untuk PPT-nya nanti silakan disepakati saja dari kelompok mana yang akan membuat
materinya. Pak, Ada yang izin bertanya. Kan kita bikin laporan gitu ya, Pak, yang forecasting sama laporan keuangan daerah. forecasting dan laporan keuangan. Maksudnya Yang forecasting Kimia Farma, Pak. yang laporan keuangan daerah. Sebentar. Yang untuk forecasting kan nanti disambung, Mbak. Yang untuk forecasting itu setelah kalian menyusun forecasting kan nanti kalian membuat valuasinya. Kalau kemarin kan setelah kita mendapatkan bab forecasting, kalian susun forecastingnya, terus kemudian hari ini kita selesai untuk valuasi, kalian menggunakan valuasinya, menggunakan salah satu model yang akan digunakan, terus kemudian berarti kan sudah selesai tuh valuasinya. Kalau laporan keuangan daerah saya lupa ya, ada tugasnya apa enggak ya? Untuk tugas after meet-nya ya. Coba nanti saya tanyakan, saya lihat untuk di kesepakatan di tim dosennya ya. Saya malah ingatnya hanya untuk forecasting dan valuasinya untuk yang kimia farma saja. Tapi sebentar saya lihat. Oh, baik, Pak. Oke, Mbak, itu dulu ya untuk pertemuan kita. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau enggak, saya tutup dulu. Kalau tidak ada, saya minta izin untuk saya stop screen dulu. Sebentar. Oke, kalau sudah saya cukupkan untuk pertemuannya pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jaga kesehatan. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.